Shalom saudaraku yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam renungan harian yang berjudul Kulakukan yang Kutahu. Lebih dahulu kita akan baca firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu perbuat jugalah demikian. Saudara yang terkasih, ada seorang tokoh hebat dari negara Afrika Selatan bernama Nelson Mandela. Dia dipenjara selama 27 tahun. Saudara, di dalam penjara oleh salah seorang sipir, dia sering disiksa, bahkan pernah digantung dengan kepala terbalik dan dikencingi. Dia hanya berkata, "Tunggu saatnya." Ketika Mandela keluar dari penjara dan kemudian menjadi Presiden Afrika Selatan pada waktu itu, hal pertama yang dia lakukan adalah ia meminta pengawal pribadinya untuk mencari sipir tersebut. Dan pengawalnya langsung menangkap dan membawa sipir itu ke hadapannya. Saudara, sipir tersebut sangat ketakutan, mengira Mandela akan membalas, menyiksa, dan memenjarakannya. Tapi saudara, ternyata Nelson Mandela malah merangkulnya dan berkata, "Hal pertama yang ingin saya lakukan ketika menjadi presiden adalah memaafkanmu. Memaafkanmu." Saudara, pertanyaan adalah, mengapa Nelson Mandela sanggup mengampuni orang yang telah menyiksanya, yang pernah menggantungnya? Jawabannya adalah karena Nelson Mandela melakukan apa yang ia ketahui. Apa yang ia ketahui? Yaitu membalas kejahatan dengan kebaikan, kebencian dengan kasih. Saudaraku yang terkasih, apakah saudara juga mengetahuinya bahwa mengampuni adalah kebenaran yang diajarkan oleh firman Allah untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Kolose pasal 3 ayat 13 tadi berkata, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu perbuatlah juga demikian." Kalau saudara sudah mengetahui bahwa mengampuni adalah kebenaran yang diajarkan oleh firman Allah, dan saudara belum melakukannya, maka saudara sama dengan gong yang berkumandang dan cana yang gemerincing. Kalau saudara sudah mengetahui bahwa mengampuni adalah kebenaran yang diajarkan oleh firman Allah, dan saudara belum melakukannya, maka itu artinya membiarkan hidup saudara dikuasai oleh kebencian dan niat untuk balas dendam. Saudara tidak akan mau berjumpa dengan dia, dan jikalaupun mungkin terpaksa berjumpa dengan dia, mungkin saja saudara muntah karena rasa benci yang luar biasa. Kalau saudara sudah mengetahui bahwa mengampuni adalah kebenaran yang diajarkan oleh firman Allah, dan saudara belum melakukannya, maka saudara tidak menginginkan hidup dalam sukacita yang kekal. Saudara harus ketahui bahwa tidak mengampuni maka ibarat menaruh sampah yang busuk dalam hati. Saudaraku yang terkasih, pada kesempatan ini, marilah kita belajar untuk mempraktekkan mengampuni sesama, sama seperti Tuhan telah mengampuni saya dan saudara. Yesus dalam doa Bapa kami mengajarkan, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Dalam Matius 6 ayat 12, dan di ayat 14 sampai 15 juga memberi penjelasan tambahan. "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga.
Tetapi, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Apakah sekarang saudara sudah mendengar dan sudah mengetahui bahwa mengampuni adalah ajaran firman Allah? Apakah saudara sudah mengetahui bahwa Tuhan telah mengampuni kita? Kalau sudah, maka ambillah tindakan mengampuni. Sesuai judul renungan hari ini, saudaraku yang terkasih, kulakukan yang kutahu. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk melakukannya, mengampuni sesama. Amin.